Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2303020043. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah mikro teaching. Pada saat pembelajaran yang sedang berlangsung, saya akan mengajar materi aritmatika sosial dengan submateri keuntungan dan kerugian menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan deep learning. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik. Udah siapnya kita belajar? Siap? Oke. Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Siapa? Peto. Kenapa dia sakit ya? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Siap. Dimulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat kanan kiri apakah ada sampah. Kalau ada tolong buang di tempat sampah. Udah? Oke, udah? Hari ini kita belajar apa? MTK ya, apa itu? Sosial. Lebih tepatnya keuntungan dan kerugian. Udah siap kita belajar? Iya. Oke. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tolong yang baju merah muda bacakan. Marketplace. Oke, terima kasih. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini memahami konsep harga beli, harga jual, untung, rugi, dan presentasenya melalui kegiatan marketplace. Oke, dengarkan Ibu akan menjelaskan konsep dari marketplace kita. Di mana untuk awal penjualan, Ibu yang akan menjual, setiap kelompok satu orang membeli ke Ibu. Modal kalian Ibu kasih 100.000 untuk di awal. Nanti kalian pakai uang itu untuk membeli di toko Ibu. Maksimalnya 2 buah setiap kelompok. Oke? Nah, nanti di jual belinya Ibu kasih waktu untuk kalian menjual dan membeli di setiap kelompok. Oke? Untuk membeli di kelompok lain hanya satu orang perwakilan saja. Paham? Oke. Untuk perwakilan boleh ambil modal awal dulu. Oke, udah pas mau uangnya? Ada yang kurang lagi nggak?
Oke, bentar. Sebelum ibu menjual buah, dengarkan cerita singkat ibu. Ada 2 masalah. Oke, coba siapa ya? Kamu nak? Ya, yang coklat, baju coklat. Tolong bacakan. Kelihatan tidak? Ya? Oke, dari masalah pertama. Pak Arga ini untung atau rugi? Untung? Dari mana untungnya? Nambah 15 juta. Oke, kita lihat masalah yang kedua. Kang baju yang mana ya? Cewek deh, baju hijau yang paling pojok tuh. Oke, dari masalah kedua, apakah seorang pedagang ini untung atau rugi? Apa? Kenapa pedagang ini rugi? Ya, dia belinya 25, terus jualnya harga. Oke, nah berarti di sini kalian sudah tahu untung itu seperti apa, rugi itu seperti apa. Oke, next kegiatan, ibu akan menjual buah. Oke, ibu akan menjual buah. Siapa yang mau beli duluan? Ya, ngantri ke belakang. Nah, ini angka jual ibu ya. Nah, sampai ini angka jual kalian, tapi ibu nggak nuntut kalian itu harus jual dengan harga yang segini. Pokoknya antara 10.000 sampai ke 15.000. Berarti ada angka 11, 12, 13, 14 ya. Oke, mau beli buah apa? Oke, semua udah pada dapat buahnya? Oke, nah di sini kalian bebas memilih modal untuk menjual dengan ketentuan untuk alpukat karena ibu jualnya 10.000, kalian maksimalnya jual 15.000. Berarti boleh 11, 12, 13, 14 atau 15 ya. Sampai buah terakhir. Oke. Untuk marketplace kita, ibu kasih waktu 5 menit. Nah, jika dalam waktu 5 menit buahnya tidak habis, maka buah itu dianggap oke. Boleh dijual kembali dengan harga yang dikurangkan. Benar. Belum mulai ibu mau kasih LKPD dulu. Dilihat dulu LKPD-nya. Coba dibuka lembar pertama. Di sana ada nama kelompok, nama anggota. Buat ya kelompoknya dari urutan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, udah boleh ya jual belinya. Oke,
buahnya nggak habis dijual? Kelompok 1 aja. Kalian habis? Kalian habis, nak? Kalian habis? Nggak habis juga? Buah apa yang nggak terjual? Berarti kelompok 1 dan kelompok 4 buahnya tidak terhabis jual. Ibu kasih waktu lagi. Kenapa, Alfi? Ibu kasih lagi waktu 5 menit. Berarti buah kalian dianggap busuk. Dengan boleh dijual tetapi harganya diturunkan. Buka lembar yang kedua. Udah dibuka? Udah dibuka lembar kedua. Di sana ada dugaan awal. Kapan sih seseorang itu dianggap rugi dan memperoleh untung? Silakan diisi. Terus juga ada kegiatan marketplace-nya. Di sana ada nama barang yang kalian beli ke ibu. Terus harga beli kalian ke ibu dan harga kalian menjual ke temennya. Setelah itu jumlah barangnya dan jumlah terjualnya. Oke? Silakan diisi. Ada berapa toko yang kalian beli? Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan isi LKPD-nya dari sekarang. 20 menit lah. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu tadi lihat udah lumayan bagus kelompok kalian, kolaborasinya sangat baik ya Alfi, ya Vanessa. Ayo kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Boleh. Ayo, ada 2 kelompok ya, sama kelompok kalian ya. Perkenalkan nama kelompok berapa, terus nama anggota kelompoknya. Baru diskusikan hasil. Presentasikan hasil diskusi kalian. Pembukaan dulu, Bu. Apa? Pembukaan dulu. Ya, boleh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, nama dari kelompok kami adalah yang pertama Bima, yang kedua Jason, yang ketiga saya Jonathan, yang keempat Akbar, yang kelima Reynold, yang keenam Marvin, yang ketujuh Aska. Lanjut. Yang pertama, identifikasi masalah. Apa yang diketahui? Orientasi masalah dulu. Kelompokmu memiliki modal sebesar 100.000 untuk membeli barang yang akan dijual kembali dalam kegiatan marketplace. Setiap kelompok harus menjual barang dan membeli barang dari kelompok lain. Namun, tidak semua barang selalu terjual habis. Bagaimana cara menentukan apakah kelompokmu memperoleh untung atau mengalami rugi? Yang pertama, apa yang diketahui modalnya 100.000, dan apa yang ditanya bagaimana cara menentukan apakah kelompokmu memperoleh untung atau rugi. Dan yang ketiga, informasi penting apa yang ditemukan dalam jual beli tidak selalu untung atau barang tidak selalu terjual habis. Lanjut, Bu. Jason. Udah. Dan gua, woi. Udah. Ini. Apa? Mau baca lah. Ya, lanjut.
Menurut kelompokmu, bagaimana cara memperoleh keuntungan dalam kegiatan jual beli? Melalui dengan harga sedikit lebih tinggi. Transaksi jual beli dengan kelompok lain, yaitu nama barangnya ada nanas dengan harga 15.000 dan harga jualnya 13.000. Jumlah barangnya 1 dan jumlah terjualnya 1. Durian 20.000, harga jualnya 20.000, jumlah barang 1, jumlah terjual 1. Banyak. Apa tuh? Pengelola data berdasarkan hasil transaksi jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapakah total modal kelompokmu? 100.000. Berapakah total hasil penjualan kelompokmu? 33.000. Apakah kelompokmu memperoleh untung atau rugi? Rugi. Berapakah besar untung atau rugi yang diperoleh? Apa tulis nih? Rugi 2.000. 5. Berapakah persentase untung atau rugi kelompokmu? 5%. Diskusikan pertanyaan berikut bersama kelompokmu. 1. Faktor apa yang menyebabkan untung atau rugi? Menjual buah nanas lebih murah 2.000 agar penjualan buah berhasil walaupun rugi 2.000. 2. 3. Apa yang akan diperbaiki jika kegiatan marketplace dilakukan kembali? Menjual buah atau menawar buah lebih agar penjualan berjalan dengan konsisten dan berhasil, dan memberi harga terjangkau agar pembeli tertarik untuk membelinya. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu mengenai total modal, total penjualan, untung atau rugi, persentase rugi atau untung, strategi kelompok. Kesimpulan. Tuliskan kesimpulan kelompokmu tentang konsep untung, rugi, dan presentasinya. Jawab. Total modal 100.000, total penjualan 33.000, rugi, dan total ruginya sebesar 5%. Oke. Terima kasih kepada kelompok berapa? Kelompok 3. Ayo beri tepuk tangan dulu kelompok 3. Jadi tadi kelompok 3 untung atau rugi? Apa? Kelompok 3 tadi untung atau rugi? Ayo loh. Apa nak? Rugi. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 terima kasih. Silakan duduk di tempatnya. Oke, kelompok selanjutnya boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi kami. Nama anggota kelompok pertama Nur Hidayah Syirani, itu saya, Radinia Safira Ayunda, Mita Mesriani, Sena Razakani, Enesaj, Azara Oktaviani, Rizkina Mahira. Orientasi masalah kelompok memiliki modal sebesar 100.000. Untuk membeli barang yang akan dijual kembali dalam kegiatan marketplace, setiap kelompok harus menjual barang dan membeli barang dari kelompok lain. Namun tidak semua barang selalu terjual habis. Bagaimana cara menentukan apakah kelompok memperoleh untung atau mengalami rugi? 1. Apa yang diketahui? Memiliki modal sebesar Rp100.000 untuk membeli barang yang akan dijual kembali dalam kegiatan marketplace. 2. Apa yang ditanya? Bagaimana cara menentukan apakah kelompok memperoleh untung atau mengalami rugi? 3. Informasi penting apa yang ditemukan? Setiap kelompok harus menjual barang dan membeli barang dari kelompok lain. Namun tidak semua barang selalu terjual habis. Menurut kelompokmu, bagaimana cara agar memperoleh keuntungan dalam kegiatan jual beli? Menambahkan harga buah dari harga awal beli. Lakukan transaksi jual beli dengan kelompok lain dan catat hasilnya pada tabel berikut. Nama barang yang pertama adalah... Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Kelompok berapa ini tadi? Kelompok 5. Kelompok 5 mengalami rugi atau untung? Apa? Untung. Berapa tadi untungnya? Berapa tadi untungnya? Berapa? 4.000. Oke, terima kasih kepada kelompok 5. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kelompok 5 boleh silakan duduk di tempatnya. Oke. Apa pelajaran kita pelajari tadi? Tentang apa? Untung dan rugi. Apa lagi yang ada? Persentase untung dan rugi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Apa yang dapat kita simpulkan dari
materi pembelajaran kita hari ini? Apa? Coba berdiri. Berdiri. Mengetahui untung dan rugi yang kita memperoleh. Ya. Ayo beri tepuk tangan dulu. Oke, dari yang kita pelajari tadi, market jual beli, dapat kita simpulkan untuk menentukan untung dan rugi. Kelihatan? Untuk menentukan untung. Ini apa ini? Untung harga jual dikurang harga beli. Untuk menentukan harga jual, harga beli ditambah untung. Nah, ini apa ini? Harga beli ya. Untuk menentukan harga beli, harga jual dikurang untung. Berarti untuk kita menentukan untung itu, untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Nah, untuk presentase untungnya, untung dibagi harga beli dikali 100. 100 apa? 100%. Rugi juga. Untuk menentukan kita rugi, di mana harga beli dikurang harga jual. Contohnya, kelompok yang rugi tadi siapa? Kelompok 3 ya? Kelompok yang presentasi tadi, kamu ya, kelompok 3 ya? Kalian rugi kan? Harga beli ke ibu tadi berapa? Harganya buah apa? Ya, dikurang sama harga jual. Kalian menjualnya berapa? Berarti ruginya berapa? Seperti itu ya. Oke, untuk ini boleh dicatat dulu. Terima kasih atas antusias kalian semuanya. Ketua kelas mana tadi? Oke, ketua kelas boleh berdoa untuk sudah pembelajaran kita hari ini. Siap. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih ya. Oke, dengar dulu. Berarti untuk pembelajaran kita minggu depan masih aritmatika sosial tentang diskon bunga dan pajak. Oke?